Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kajian Hati, senang sekali Kajian Hati hadir kembali menghadapi pemirsa pada hari ini. Terima kasih para bunda yang selalu setia. Dan Kajian Hati untuk tema episode kali ini adalah waktu yang hilang takkan kembali. Pastikan amal sebelum menghadap ilahi. Masya Allah. Mangga A, kita pengen dengar langsung tausiahnya dari AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, waktu yang hilang takkan kembali. Pastikan amal sebelum menghadap ilahi. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, ada sesuatu yang paling jauh dengan diri kita, yaitu masa lalu. Dan ada yang sangat dekat dengan diri kita, yaitu kematian. Waktu itu sangat cepat berlalu. Tak bisa diulang lagi, tak bisa kembali lagi. Maka saat bunda sayang, pemirsa Trans TV masih diberikan waktu oleh Allah, tolong jaga baik-baik. Pastikan isi setiap waktu yang Allah berikan itu untuk menghadirkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang bertanya, AA, kenapa kita masih diberikan umur sama Allah? Boleh jadi dua alasannya. Satu, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah berikan umur kepada kita agar di sisa waktu umur ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita masih sangat sedikit. Sehingga Allah berikan waktu umur kepada kita agar di sisa umur ke depan kita sibuk menyiapkan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mati adalah kepastian. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang sedang kita lewati. Maka amal adalah bekal terbaik. Amal adalah sebaik-baiknya bekal yang bisa kita siapkan sebelum kita kembali kepada Allah. Dan tentunya selain amal, perbanyak berdoa. Agar doa yang kita panjatkan selama hidup bisa mengantarkan kita mendapatkan kebaikan setelah hidup. Ada 5 waktu berdoa. Yang waktu berdoa ini mustajab. Untuk bunda hadirkan doa terbaiknya. 1, doa di sepertiga malam terakhir. Belajar bangun di sepertiga malam. Disebutkan di dalam keterangan, sesungguhnya Allah turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam terakhir. Allah mencari hambanya. Jika ada hambanya yang banyak dosa, dia minta ampun kepada Allah. Di waktu itu Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya punya kebutuhan, punya keinginan, punya hajat, dia minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Yang kedua, doa di antara waktu azan dan iqamah. Ketika azan berkumandang, setelah itu menunggu iqamah, bunda doa di situ. Kenapa? Karena disitulah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
doa ba'da sholat. Jangan lantas lari setelah sholat. Zikir dulu, doa dulu. Kenapa? Karena di saat itu doa kita mustajab. Yang keempat, doa ketika turun hujan. Maka ketika hujan turun kita sering berdoa kan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga rintik hujan yang turun bermanfaat untuk kami. Jangan ngeluh ketika hujan turun. Hujan turun, jemuran. Gak kering-kering Pak Ustadz. Gak kering-kering, jangan. Justru ketika hujan turun berdoa, mustajab kita berdoa. Dan yang kelima, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Ketika bunda di perjalanan berdoa sama Allah. Jika amal dimaksimalkan, jika doa dilangitkan, cukuplah itu yang akan jadi bekal terbaik sebelum dunia meninggalkan kita atau sebelum kita meninggalkan dunia yang saat ini kita jalani. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia. Dan mudah-mudahan kita pun bahagia di akhirat. Kajian hati. Tenang kan? Kajian hati juga mengundang hari ini ada Kak Nabila Gomez yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan saya Nabila Gomez, seorang penyanyi dangdut. Jadi kisah saya, rumah tangga saya yang sangat singkat tapi penuh dengan luka Pak Ustadz. Di tahun 2021 saya berkenalan dengan mantan suami saya melalui jalur ta'aruf. Kenapa kok malah milih ta'aruf ya? Kan lu banyak yang mau, lu banyak dari kerjaan, dari segala macam, banyak yang deketin. Iya tapi gak tahu kenapa hati saya gak mau. Saat itu ada teman baik saya yang saya anggap sudah seperti keluarga sendiri, ibadahnya baik dan segala macam, memperkenalkan saya dengan mantan suami saya. Dan saya saat itu juga punya nazar Pak Ustadz. Saya bilang, aduh ini kalau kerja terus begini, cari duit terus capek juga ya. Pengen juga ya nikah, tapi saya gak mau sembarangan nikah. Saya maunya, ya Allah siapapun yang datang berani untuk melamar saya, datang ke orang tua saya, khususnya mama saya. Karena papa saya sudah gak ada, papa saya sudah almarhum, jadi cuma mama aja. So he's the one, jadi dia orangnya, siapapun itu. Terus akhirnya saya menerima ta'aruf itu yang diperkenalkan oleh teman saya. Saya jalani, awal mula everything was good Pak Ustadz. Awal mula dia sangat baik. Manis, akhlaknya baik, hormat sama orang tua, baik semuanya. Setelah pernikahan kami pas seminggu pernikahan, pas 7 hari. Semuanya langsung terlihat 360 derajat berubah Pak Ustadz. Dia melakukan kekerasan KDRT secara verbal terhadap saya. Contohnya kayak dia suka dobrak, jebolin pintu, dobrak dashboard mobil. Suka menyakiti dirinya sendiri ketika kami sering cekcok atau berantem gitu. Lalu saya jalani Pak Ustadz. Sampai akhirnya alhamdulillah saya diberi amanah dari Allah. Saya hamil di tahun 2022. Ketika saya hamil bukannya keadaan semakin baik tapi semakin parah. Semakin parah. KDRT verbal masih berlanjut, bahkan saya sudah tidak mendapatkan nafkah lahir batin Pak Ustadz. Dari saya hamil mengandung 3 bulan. Yang paling puncaknya Pak Ustadz, ketika anak saya sudah lahir, anak saya terkena COVID.
masih bayi waktu itu. Di situ harusnya kalau dia sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, sebagai mantan suami saya ya. Harusnya paling enggak, tolong dong lakukan pekerjaan kamu sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Tapi enggak dilakuin Pak Ustadz. Saya bawa anak saya sendiri ke rumah sakit, hujan-hujan lebat. Saya nyetir, anak saya COVID, mantan suami saya tidur. Puncaknya lagi, ketika dia sudah berani dengan orang tua saya, ibu kandung saya, orang tua saya kandung satu-satunya, dia berani dengan orang tua saya Pak Ustadz. Tapi saya minta tolong Pak Ustadz, saya mau bertanya. Terakhir kali yang saya masih ingat dia ucapkan adalah, kamu sebagai istri, kenapa kamu gak bantuin saya untuk cari pekerjaan? Saya memang kurang ilmu agamanya Pak Ustadz. Saya masih belajar, sampai detik ini saya masih belajar, sampai saya bertanya, emang ada ya di Al-Quran gitu, atau di hadis, yang mengatakan bahwa seorang istri wajib untuk memberi, ngasih kerjaan buat suaminya. Tapi di saat itu terakhir ketika dia ngomong, kamu sebagai istri, kamu tidak memberikan pekerjaan untuk saya. Di situ saya langsung mengucap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya mau cerai dengan kamu, saya sudahi. Saya berani saat itu untuk ngomong itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, sebenarnya konsep ta'aruf yang benar itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau dari awal semuanya baik, semuanya manis, gimana kita bisa tahu Pak Ustadz? Kan saya juga udah jalanin ta'aruf loh Pak Ustadz. Tapi kok kenapa masih begitu? Bunda. Iya, Aa. Kak Nabila, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Ta'aruf itu adalah langkah yang baik untuk mendapatkan yang baik di jalan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian manusia dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan di antara kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda, lita'arafu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal. Maka dalam Islam mengenal istilah ta'aruf sebelum kita mengenal seseorang lebih jauh. Namanya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu artinya saling mengenal. Jadi bukan kenalan sendirian, tapi saling. Ta'arofa dari fi'il madinya, saling mengenal. Si pihak laki-laki mengenalkan dirinya, pihak perempuan juga mengenalkan dirinya. Untuk apa tujuannya? Untuk melangkah ke jenjang yang namanya rumah tangga. Tapi yang namanya ta'aruf ada waktunya, ada caranya. Waktunya jangan lama-lama. Ta'aruf itu waktunya ditentukan dengan waktu izin ya. Kita punya prosesnya. Maka nanti ada 3 prosesnya. Yang pertama, ta'aruf itu mengenal diri kita dengan diri pasangan. Makanya nanti tukeran CV, tukeran profil, termasuk di dalamnya apa yang kita suka, apa yang dia suka. Apa yang aku tidak suka dan apa yang kamu tidak suka. Ini biar tahu ketika nanti melangkah bisa lebih tahu dan bisa lebih paham. Yang kedua, setelah kenal kitanya, kenal keluarga. Izin, kita harus tahu keluarga dia siapa. Dia harus tahu keluarga kita siapa. Karena setelah menikah, menikah itu menyatukan 2 aku menjadi 1 kita. Itu rumah tangga. Itu menikah. Jadi kalau sudah menikah, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Tidak. Setelah menikah berubah. Ini ibu kita. Baru yang ketiga. Dalam proses ta'aruf harus ada perantaranya.
harus ada wasilahnya, harus ada izin. Yang jadi wasilah perantara ini orang yang berilmu. Bukan semata-mata dikenalin orang biasa, jangan. Biar orang berilmu itu bisa tahu ini baik, ini enggak baik, ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Maka penting, maka izin ya. Kalau kemana-mana berdua namanya bukan ta'aruf. Tak apa itu namanya. Jadi sebelum ta'aruf prosesnya kudu bener. Maka izin mohon maaf, jangan salahkan ta'arufnya. Mungkin proses ta'arufnya yang tidak sesuai dengan aturan kita. Betul? Maka karena bila kita tidak pernah tahu tentang seseorang, tapi percayalah Allah tidak mungkin menitipkan takdir ini kecuali Allah menyiapkan hikmah dan pelajaran atas semua kebaikan kita ke depan. Maka ini juga pelajaran untuk yang lain. Lebih pandai untuk memilah dan memilih seseorang yang akan jadi pasangan kita. Betul? Nikah itu bukan 1 hari 2 hari. Tapi nikah itu bahtera yang sangat panjang untuk bisa kita lewati. Yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Jangan karena satu orang yang menyakitimu seakan-akan menyimpulkan hidup ini gak berpihak kepadamu. Karena bila semangat, bismillah, semoga ada hikmah di balik semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak lah, kalau andai kan bisa mutar waktu saya mungkin enggak buru-buru nikah dan enggak segampang itu untuk menjalani ta'aruf. Kayaknya harus lebih memperdalam lagi ilmu ta'aruf sih. Maafin saya. Mungkin saya bukan istri yang baik saat itu. Tapi saya berusaha untuk seperti yang dia bilang, saya bukan istri yang baik. Tapi insya Allah saya akan menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Lega, yang pasti alhamdulillah udah plong. Ada takutnya juga, karena baru pertama kali ini berani untuk ngungkapin semuanya. Tapi lebih leganya lagi udah doa tadi kan, udah dibantu doa sama Pak Ustadz, jadi lebih enak alhamdulillah.